Lantas kami katakan kepada anak kami, "Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Lantas anakku itu menangis. Kedua pasang kelopak matanya ini mengalirkan air karena sangat kelaparan pada saat itu. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fadil di Lesehan TV, menguak kisah tentang legenda, sejarah, dan hantu yang ada di sekitar kita. Abu Dujana Simak bin Harasah merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pria yang berasal dari kabilah Kharas ini hidup serba kekurangan, guys. Nah, kisah hidupnya ini sangat membekas di hati Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah menangis setelah mendengar cerita kelaparan yang dialami oleh keluarga Abu Dujana ini, guys. Lantas bagaimana nih kisah dari Abu Dujana ini yang bisa membuat Rasulullah SAW menangis? Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum berlangganan, silakan berlangganan terlebih dahulu agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja simak ceritanya. Dengarkan dan rasakan. Suatu hari Rasulullah SAW menegur Abu Dujana ini karena setiap usai menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, dia langsung pulang ke rumahnya, guys. Bahkan Abu Dujana ini tak pernah menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW sampai dengan selesai. Lantas Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Dujana ini, "Apakah kamu ini tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa?" tanya Rasulullah SAW. Abu Dujana ini lantas menjawab pertanyaan daripada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, kami punya satu alasan," jawabnya. Lantas Rasulullah SAW memerintahkan Abu Dujana ini untuk mengutarakan alasannya itu. Nah, Abu Dujana ini langsung menceritakan semuanya kepada Rasulullah SAW. "Begini ya Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Nah, di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma yang menjulang. Dahannya itu menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan, mendarat di rumah kami," kata Abu Dujana. Dia mulai bercerita kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku ini sering kali kelaparan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka akan memakannya. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami ini terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah. Lalu kami haturkan kepada pemiliknya," sambung Abu Dujana pada saat itu. Nah, Abu Dujana ini melanjutkan, "Suatu saat dia terlambat pulang ke rumahnya itu.
Lantas anaknya ini sudah terbangun dan menemukan kurma tetangganya yang jatuh dari pohonnya itu. Tak menunggu lama, sang anak ini langsung memakan kurma tersebut. Mata kepala saya sendiri menyaksikan. Tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma itu yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami ini memasukkan ke mulut anakku saat itu. Kami keluarkan apapun yang ada di sana. Jelas Abu Dujana pada saat itu. Abu Dujana tak pernah membiarkan anak-anaknya ini memakan kurma milik orang lain. Dia tak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarganya mendapat siksaan pedih di akhirat kelak. Lantas kami katakan kepada anak kami, "Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Lantas anakku itu menangis. Kedua pasang kelopak matanya ini mengalirkan air karena sangat kelaparan pada saat itu. "Wahai baginda Nabi," kami katakan kembali kepada anakku itu, "hingga nyawamu lepas pun aku tidak akan rela meninggalkan harta haram di dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak." Lantas pandangan mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berkaca-kaca mendengar pengakuan dari Abu Dujana ini. Butiran air mata mulianya itu berderai begitu deras. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon korma yang dimaksud Abu Dujana itu. Abu Dujana pun menjelaskan, pohon korma tersebut milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi lagi guys, Nabi Muhammad SAW mengundang pemilik pohon korma itu. Lalu Rasulullah SAW menawarkan pohon korma dengan harga yang sangat tinggi. "Bisakah tidak jika aku minta kamu menjual pohon korma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri." Pohonnya terbuat dari batu jamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas pria munafik itu menjawab dengan tegas, "Saya tidak akan pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Tiba-tiba nih ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia menegaskan langsung melunasi pembayaran pohon korma tersebut pada saat itu. "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini," ujar Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu. Lantas pria munafik ini terlihat sangat kegirangan dan dia akhirnya menyerahkan pohon kurma secara simbolis kepada Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya Abu Bakar ini menyerahkan pohon kurma tersebut kepada Abu Dujana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Wahai Abu Bakar, aku yang akan menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main pada saat itu. Begitu pula Abu Dujana. Sedangkan si munafik ini berlalu begitu saja. Dia berjalan mendatangi istrinya, lalu menyampaikan kisah yang baru saja terjadi. "Aku telah mendapatkan untung yang sangat banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon korma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku yang akan tetap memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita sedikit pun," ucapnya pada saat itu. Malamnya nih ya, si munafik ini tertidur pulas. Dan keesokan harinya dia bangun dan melihat pohon korma yang sudah berpindah posisi.
Kini pohon korma itu berdiri di atas tanah milik Abu Dujana, seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik itu. Nah, tempat asal pohon korma itu tumbuh rata dengan tanah, dan dia pun keheranan tiada tara. Begitulah guys, kisah dari Abu Dujana ini yang sangat menyentuh hati kita. Bagaimana dia bisa menjaga anak-anaknya agar tidak memakan makanan yang bukan miliknya. Sehingga Rasulullah SAW pun meneteskan air matanya yang mulia mendengar pengakuan dari Abu Dujana ini yang sangat begitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala patut kita tiru dan kita contoh di kehidupan kita guys. Buat kalian nih yang belum berlangganan, silakan berlangganan terlebih dahulu agar tidak ketinggalan episode Cari Berkah selanjutnya. See you next time. Selamat berpuasa.